warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Nur Abnil. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 21 Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi dan pendekatan pendidikan multikultural dengan mengutip tokoh pendidikan multikultural. Baik, pendidikan multikultural itu sendiri adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman budaya, etnis, agama, dan identitas lain. Kemudian hakikatnya itu adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat. James A. Banks, seorang tokoh terkemuka dalam pendidikan multikultural, menyatakan bahwa pendidikan multikultural berusaha untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, ras, dan budaya. Kemudian dasar pendidikan multikultural itu adalah prinsip keadilan, kesetaraan, dan pengakuan atas keragaman budaya. Menurut James Banks, dasar ini bisa melibatkan bahwa semua siswa itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi dari ras, etnis, budaya, atau identitas lainnya. Kemudian tujuan pendidikan multikultural maksud saya. Itu di sini saya menjelaskan secara ada 3 yang spesifik, yaitu yang pertama mengurangi prasangka, mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya serta mengurangi stereotip dan prasangka. Kemudian yang kedua yaitu kesetaraan pendidikan, memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan belajar. Yang ketiga itu keterampilan antar budaya, mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang beragam secara budaya. Kemudian fungsi dari pendidikan itu saya jelaskan 3 juga di sini. Yang pertama yaitu peningkatan toleransi dan pengertian. Yang kedua pembentukan identitas, kemudian yang ketiga pemberdayaan sosial. Pendekatan dalam pendidikan multikultural. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Yang pertama, integrasi kurikulum, menyisipkan konten yang mencerminkan berbagai budaya ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua itu pedagogi yang responsif terhadap budaya, menggunakan metode pengajaran yang relevan terhadap budaya para siswa. Yang ketiga itu pengembangan kesadaran diri guru, dengan melatih guru untuk menjadi lebih sadar akan bias budaya mereka sendiri dan memahami dampaknya terhadap proses selama pengajaran itu. Kemudian kesimpulan dari yang nomor pertama ini yaitu pendidikan multikultural adalah pendekatan yang esensial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keragaman budaya. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan ini itu bisa mencakup integrasi kurikulum, pedagogi yang responsif terhadap budaya, dan pengembangan kesadaran diri guru. Semuanya itu untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Kemudian yang nomor 2 adalah di Indonesia terdapat beberapa organisasi keagamaan yang berusaha memisahkan antara agama dan budaya. Coba saudara jelaskan tantangan dan problematik pendidikan multikultural di Indonesia dalam konteks saat ini. Ya, pendidikan multikultural di Indonesia itu menghadapi berbagai macam tantangan dan problematik yang kompleks karena negara Indonesia ini memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang banyak. Nggak beberapa, tapi banyak yang seringkali itu menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan pendidikan multikultural sendiri. Di sini saya menjelaskan ada beberapa tantangan dan problematika utama. Yang pertama yaitu keragaman budaya dan etnis yang luas. Karena Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan 300 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda, maka keragaman ini menjadi tantangan yang besar dalam merancang kurikulum yang inklusif dan representatif, dan pendidikan harus bisa mencakup semua kebudayaan ini tanpa menonjolkan satu kebudayaan yang lebih dominan daripada kebudayaan yang lain. Kemudian yang kedua, ketegangan antar agama. Ketegangan ini kadang-kadang muncul yang bisa menghambat
upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Yang ketiga itu diskriminasi dan prasangka. Kemudian yang keempat itu kesenjangan pendidikan. Ada kesenjangan signifikan yang dalam akses dan kualitas pendidikan itu di berbagai daerah di Indonesia. Misal daerah-daerah terpencil dan miskin seringkali kekurangan sumber daya pendidikan yang memadai. Kemudian yang kelima itu kurangnya pemahaman dan keterampilan guru. Guru kadang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan multikultural. Kemudian yang keenam, integrasi kurikulum. Meskipun sudah ada kurikulum nasional, integrasi konten multikultural sering tidak dilakukan dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu ada politik dan kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah ini seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kemudian solusi yang saya jelaskan di sini untuk mengatasi tantangan dan problematik ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Yang pertama, memberikan pelatihan guru yang komprehensif tentang pendidikan multikultural dan manajemen kelas yang inklusif. Yang kedua itu mengembangkan kurikulum yang mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai multikultural. Yang ketiga itu mendorong dialog dan interaksi antar budaya melalui program-program sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat itu mendorong pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang mendorong pendidikan multikultural dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Yang kelima itu melibatkan komunitas lokal dalam proses pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif antara mereka ini dibutuhkan. Dengan mengatasi tantangan ini secara proaktif, maka Indonesia bisa mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis. Kemudian yang nomor 3, soalnya adalah coba saudara jelaskan. Pertama, pendidikan Islam dan multikulturalisme. Kedua, multikulturalisme dan dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, pertama, pendidikan Islam dan multikulturalisme itu memiliki kaitan erat karena Islam sebagai agama yang universal mengajarkan tentang prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini bisa diterapkan sebagai beberapa poin. Yang pertama, penghargaan terhadap keragaman. Di Islam itu mengajarkan untuk menghargai dan menghormati dalam berbagai perbedaan. Al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Pendidikan Islam menekankan pentingnya memberikan hak yang sama kepada semua individu tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Kemudian yang ketiga itu ada pembentukan karakter. Pendidikan Islam berfokus pada pembentukan karakter yang baik seperti sikap toleransi, adil, dan menghargai perbedaan yang ada. Kemudian tadi multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Multikulturalisme dalam pendidikan Islam itu berarti mengintegrasikan nilai-nilai penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, dan agama ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran di lembaga pendidikan Islam. Beberapa aspek dalam mencerminkan multikulturalisme dalam pendidikan Islam itu meliputi: yang pertama, kurikulum inklusif. Kurikulum ini mencakup studi tentang berbagai budaya dan agama, serta mengajarkan sejarah dan kontribusi berbagai kelompok etnis dan agama dalam peradaban Islam. Yang kedua itu metode pengajaran yang responsif terhadap budaya. Guru menggunakan metode pengajaran yang melatar belakangi budaya siswa dan mengintegrasikannya nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dialog antar budaya dengan mempromosikan dialog dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang budaya untuk membangun pemahaman antara para siswa ini dan sikap toleransi satu sama lain. Yang keempat itu etika Islam dalam hubungan sosial. Mengajarkan etika Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua orang terlepas dari perbedaan budaya atau agama itu tersendiri.
Kemudian yang tadi itu yang ketiga, bagaimana pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ini memerlukan pendekatan yang sistematif dan terintegrasi dengan mengingat kompleksitas dan keragaman di negara kita ini tuh beragam ya. Jadi ada beberapa langkah penting dalam mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, dengan penguatan kebijakan pendidikan. Pemerintah itu perlu mengembangkan dan memperkuat kebijakan pendidikan yang mendukung prinsip-prinsip multikulturalisme. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Para guru ini harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pendidikan multikultural. Kemudian yang ketiga, integrasi kurikulum multikultural. Yang keempat, program ekstrakurikuler dan kegiatan antar budaya. Yang kelima, kerjasama dengan komunitas lokal. Yang keenam, penggunaan media dan teknologi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Nah, dengan langkah-langkah ini, di Indonesia bisa mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya dihargai dan dihormati keragaman budaya, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang beragam dan inklusif. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Yaitu sebagai sebuah cabang disiplin ilmu pendidikan, pendidikan multikultural memiliki paradigma dan pendekatan. Coba saudara jelaskan paradigma dan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sebagai cabang disiplin ilmu memiliki paradigma dan pendekatan yang spesifik untuk menangani keragaman budaya, etnis, agama, dan identitas lain dalam pembelajaran. Di sini saya ada menjelaskan beberapa mengenai paradigma dan pendekatan pendidikan multikultural. Paradigma yang pertama yaitu paradigma krisis. Dalam paradigma krisis ini kita melakukan dua hal, yaitu analisis struktural, dan yang kedua itu kesadaran kritis. Kemudian yang kedua itu paradigma pluralis. Yang ketiga paradigma konstruksionis. Kemudian pendekatan pendidikan multikulturalnya itu yang pertama ada pendekatan integratif. Yang kedua pendekatan adiktif. Yang ketiga pendekatan transformasional. Kemudian yang keempat pendekatan sosial konstruksional. Yang kelima pendekatan responsif terhadap budaya. Nah, dengan menggunakan paradigma dan pendekatan-pendekatan itu, pendidikan multikultural itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan menghargai keragaman, sehingga semua para siswa itu bisa meraih potensi mereka dalam suasana yang saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan. Baik, dilanjutkan ke nomor 5. Berikan penjelasan mengenai implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan transformasi di kelas. Proses ini dapat dilakukan dengan cara apa gitu. Jadi implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan transformasi di kelas itu bertujuan untuk mengubah cara pandang dan pengalaman belajar siswa agar siswa itu lebih inklusif dan menghargai keragaman budaya. Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai cara yang efektif. Di sini saya menjelaskan ada 8 langkah konkret untuk menerapkan pendekatan transformasional dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu revisi kurikulum. Dengan mengubah kurikulum untuk memasukkan perspektif dari berbagai budaya. Misalkan dalam pelajaran sejarah, guru itu dapat mengajarkan siswa sejarah dari sudut pandang berbagai kelompok etnis dan budaya. Kemudian yang kedua itu pengembangan kompetensi guru. Mengadakan pelatihan bagi guru tentang pendidikan multikultural dan pendekatan transformasional, sehingga guru perlu memahami bagaimana bias dan prasangka itu bisa mempengaruhi cara pengajaran mereka dan bagaimana mereka itu bisa mengubah metode pengajaran untuk lebih inklusif. Yang ketiga itu pendekatan pengajaran yang inklusif. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan latar belakang budaya siswa. Yang keempat, pembuatan lingkungan kelas yang inklusif. Dengan menghiasi kelas dengan poster, peta, dan simbol-simbol yang mencerminkan tentang keragaman budaya, itu bisa membantu para siswa ini merasa mereka itu lebih dihargai dan diakui.
Yang kelima itu kegiatan ekstrakurikuler dan program antarbudaya. Dengan mengadakan kegiatan di mana para siswa itu dapat mempelajari dan merayakan budaya orang lain melalui festival budaya, pertunjukan seni, atau pertukaran pelajar. Yang keenam ini evaluasi dan penilaian yang adil. Dengan menggunakan penilaian yang berfokus pada proyek kolaboratif yang melibatkan perspektif multikultural. Yang ketujuh itu ada membangun hubungan dengan komunitas, melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Ini bisa mengundang tokoh-tokoh komunitas untuk berbicara di kelas atau mengadakan acara yang melibatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kedelapan itu pengembangan kesadaran krisis dengan membahas isu-isu sosial yang relevan seperti rasisme, diskriminasi, dan hak asasi manusia dalam konteks pembelajaran ya masih. Mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang bagaimana isu-isu yang ada itu mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan pendekatan transformasional ini, pendidikan multikultural di kelas itu dapat membentuk siswa yang lebih terbuka, toleran, dan siap untuk hidup dalam masyarakat yang beragam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tapi mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam dunia yang semakin global dan terhubung satu sama lain ini. Baik, dilanjut ke soal yang terakhir, yaitu silahkan saudara jelaskan salah satu review artikel jurnal tugas saudara sendiri dan hubungkan penjelasan saudara dengan implementasi pendidikan multikultural di Kalimantan Timur. Nah, di tugas review artikel jurnal sebelumnya, saya mengambil jurnal yang berjudul Mengenal Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia sebagai Pendidikan Multikultural bagi Mahasiswa. Nah, jadi saya langsung ke hubungan antara keduanya aja. Jadi di Kalimantan Timur ini dengan keragaman etnis dan budaya itu meliputi suku Dayak, Kutai, Bugis, Banjar, dan banyak macam lainnya, itu merupakan tempat yang ideal untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui musik. Berikut ada beberapa cara menghubungkan temuan dari artikel yang saya kutip sebelumnya dengan konteks Kalimantan Timur. Yang pertama, integrasi lagu daerah dan nasional dalam kurikulum. Sekolah dan universitas di Kalimantan Timur itu dapat mengintegrasikan lagu daerah seperti Indung-Indung, lagu daerah Kutai, dan Ampar-Ampar Pisang dalam materi pembelajaran. Karena lagu-lagu ini tidak hanya diajarkan sebagai seni musik, tetapi juga sarana untuk mengenalkan budaya dan sejarah daerah tersebut. Kemudian, para siswa dapat terlibat dalam proyek kolaboratif yang meneliti, mendokumentasikan, dan menampilkan lagu-lagu daerah dan nasional. Ini bisa melibatkan pembuatan video, pertunjukan musik, ataupun publikasi digital melalui perkenalan lagu-lagu tersebut kepada audiens yang lebih luas. Yang kedua itu program ekstrakurikuler dan kegiatan budaya. Yang pertama festival budaya. Dengan mengadakan festival budaya di mana para mahasiswa itu dapat menampilkan lagu-lagu daerah dan lagu nasional. Festival ini bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan dan merayakan keragaman budaya yang ada di Kalimantan Timur. Yang kedua, kelompok musik tradisional. Dengan membentuk kelompok musik tradisional di sekolah dan universitas yang berfokus pada pelestarian dan pengembangan lagu-lagu daerah. Ini tuh bisa melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang mendalam tentang budaya-budaya lokal yang ada di Kalimantan Timur sendiri. Kemudian yang ketiga itu penggunaan metode pengajaran yang inklusif dan interaktif. Pendekatan interaktif itu menggunakan musik sebagai alat pengajaran yang interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep multikultural. Misalnya, para guru dapat mengajak siswa untuk mempelajari lirik dan makna-makna dari lagu daerah serta konteks budaya di mana lagu tersebut berasal. Yang keempat itu kolaborasi dengan komunitas lokal. Bekerja sama dengan seniman dan musisi lokal untuk memberikan workshop atau kursus tentang musik tradisional yang ada di Kalimantan Timur. Ini bisa memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung bagi para siswa atau mahasiswa itu kepada seorang ahlinya langsung gitu. Jadi kesimpulannya adalah implementasi pendidikan multikultural melalui pengenalan lagu daerah dan lagu nasional Kalimantan Timur
dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat identitas nasional dan memperkenalkan keragaman budaya kepada siswa. Dengan mengintegrasikan temuan dari artikel mengenal lagu daerah dan lagu nasional Republik Indonesia sebagai pendidikan multikultural bagi mahasiswa, sekolah dan universitas di Kalimantan Timur itu dapat mengembangkan program pendidikan yang tidak hanya menarik tetapi juga memperkaya pemahaman siswa tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekian jawaban-jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.